99,6 FM Radio Almarka, sahabat untuk semua. Kembali Anda bersama dengan kami dan bersama dengan saya Ruby Sudikyo di program Inovasi atau Talk Show Inovasi bersama dengan Carima Sersan. Cerita inovasi Kota Makassar, serius tapi santai. Dan kali ini saya juga ditemani oleh, minggu kemarin berbeda, minggu ini juga berbeda kembali. Ada partner siaran saya, ada Pak Nirman Mungkasa, STMAP. Assalamualaikum Pak Nirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Nirman merupakan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar yang juga selalu menjadi partner saya di Talk Show Inovasi. Ya. Pada kesempatan siang hari ini Pak Nirman, kita ada tamu Pak ya. Ya. Ada tamu yang akan memberikan kita informasi terkait dengan inovasinya apa. Ada Ibu Haja Asia Bau SAG MPD, merupakan Kepala Sekolah dari UPT SPF SDI Malimongan Baru. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ya, baik Ibu, pada kesempatan hari ini Pak Nirman, kita juga akan mendengar cerita terkait dengan inovasi yang di mana pada inovasi hari ini tentu akan saja berbeda. Minggu kemarin berbeda, minggu ini juga berbeda. Kita selalu mencari tahu Pak, apa sih inovasi-inovasi sekolah setiap pekan ya? Dan ini tingkatan SD dan SMP. Pak Nirman penasaran tiap minggu Pak ya? Iya, saya merasa kalau saya miss gitu ya, saya ketinggalan acara itu kayaknya apa yang ketinggalan, ide-ide apa lagi yang kurang gitu ya. Itu sayang gitu. Cuman ya kadang-kadang kesibukan juga di aktivitas, jadi ya terpaksa harus meninggalkan cerita-cerita teman-teman inovator gitu. Baik, kita ingin mendengar cerita dari Ibu Haja Asia ini terkait dengan inovasi yang akan disampaikan, yaitu terkait dengan inovasi tapak mie. Apa itu tapak mie, dan bisa diceritakan Ibu awal mula hadirnya atau terciptanya inovasi tapak mie ini? Ya. Berbicara tentang inovasi kami di SD Impres Malimongan Baru, yaitu inovasi tapak mie. Tapak mie ini adalah akronim kata, kami singkat untuk memudahkan dikenal judul dari inovasi di sekolah kami. Tapak mie ini adalah akronim dari kalimat tempat sampah mini. Mungkin dari kalimat tempat sampah mini kita sudah bisa berasumsi bahwa pasti ini tempat sampah dengan ukuran yang kecil. Ya, memang ini kami adakan, ide ini kami cetuskan karena ada beberapa perilaku-perilaku unik dan istimewa yang ditunjukkan oleh siswa-siswa kami di sekolah. Sebenarnya ini adalah program yang awal mulanya adalah terkait dengan program pemerintah Kota Makassar, yaitu dalam hal 18 revolusi pendidikan. Nah, dalam 18 revolusi pendidikan ini salah satunya bahwa setiap sekolah di Kota Makassar itu harus adiwiyata. Nah, program ini kami dari sekolah SD Impres Malimongan Baru mencoba mencapai itu, melaksanakan program itu dengan alhamdulillah dengan kerja tim bersama kami sudah mencapai pada tingkat sebagai adiwiyata provinsi. Nah, berjalannya capaian ini tentu tidak henti-hentinya guru itu selalu mengingatkan kepada siswa-siswa kami tentang menjaga dan menjaga kebersihan. Tetapi dalam proses menjaga kebersihan inilah ternyata ada beberapa perilaku yang ditampilkan oleh siswa-siswa. Dalam keseharian saya selaku kepala sekolah, pada saat proses pembelajaran berlangsung, saya sering berkeliling ke kelas-kelas, mengunjungi ruangan-ruangan kelas, mengintip bagaimana kegiatan anak-anak di kelas. Sekali waktu saya memperhatikan di saat waktu istirahat, karena saya melihat dalam kondisi kalau di pagi hari alhamdulillah kondisi kelas, kondisi halaman alhamdulillah bersih. Nah, pada saat
waktu istirahat inilah saya ingin melihat bagaimana tingkah laku dan perilaku anak-anak pada saat waktu istirahat. Sekali waktu saya mulai mengunjungi di kelas 6, kelas 6, kelas 4, kelas 5, saya memperhatikan ternyata anak-anak ini karena waktu istirahat yang cukup minim, yaitu 15 menit dengan jumlah siswa yang alhamdulillah lebih seratusan. Mereka memanfaatkan waktu istirahat itu untuk berbelanja. Kemudian karena mungkin antrinya banyak di depan kantin sampai mungkin menyita waktu, akhirnya 15 menit itu tidak terasa. Jadi ada anak-anak sebagian itu yang pada saat belanja tidak sempat menghabiskan makanannya, waktu bunyi lonceng sudah masuk, sudah berbunyi. Makanya mereka menggiring makanan yang mereka belanjakan bawa ke kelas. Ternyata sampai di kelas, karena mungkin juga ada aturan disiplin yang diberlakukan oleh gurunya bahwa tidak ada makan pada saat proses pembelajaran. Maka anak-anak ini terkadang makanan yang mereka sudah buka akhirnya tidak bisa lagi dia makan. Ada yang langsung membuang ke tempat sampah dengan cara melempar, karena kan mungkin posisi duduknya di depan sementara tempat sampah yang disediakan dalam ruang kelas itu di bagian belakang. Jadi dia mengoper seperti pada saat seperti kalau main basket, dia lempar seperti itu. Dan alhamdulillah kalau memang pas masuk ke dalam tempat sampah, ke tong sampah, berarti sampahnya tidak berserakan. Tetapi kalau pas tidak masuk, berarti dia berada di luar dari tong sampah. Jadi sampahnya bisa berserakan. Itu kalau hanya satu orang. Bagaimana kalau beberapa anak yang seperti itu? Ada lagi siswa yang hasil belanjaannya ini yang tidak dihabiskan, dia simpan di dalam laci. Nah, ini berlangsung. Saya lihat seperti itu, kemudian ternyata bukan hanya saya memperhatikan seperti itu, guru kelasnya pun memperhatikan. Dari perlakuan itu, terkadang gurunya bertanya, kenapa sampah itu dilempar? Kenapa tidak digiring saja ke tempat sampah? Anak-anak dengan jawaban spontan anak-anak, jauh bu, jauh bu. Lalu kita mau lagi menulis, jadi gampang jadi lempar. Jawaban spontan anak-anak. Ada lagi yang lain, kenapa disimpan sampahnya di dalam laci? Sebentar ibuku makan nih. Saya sambil nanti selesai ke pelajaran saya makan. Nah itu kalau dia ingat. Sementara kalau dia tidak ingat, berarti sampahnya berada di dalam laci sampai pulang. Nah, ini yang saya perhatikan di dalam ruang kelas, yang kelas 4, 5, 6 seperti itu. Kemudian saya mencoba juga berjalan di kelas-kelas bawah, kelas 1 dan kelas 2. Saya lihat siswa-siswa, ada siswa saya perhatikan, dia lagi mengeruk pensilnya. Kemudian karena memang juga kebiasaan disampaikan kepada guru, jaga kebersihan, sampahnya buang di tempat sampah. Anak siswa ini betul-betul mengeruk pensilnya di atas meja. Jadi bertumpuk itu hasil kerokan pensil. Dengan tangan kecilnya dia mencoba mengangkut itu sampah kerokannya ke tempat sampah. Nah, saya memperhatikan, saya menyimak betul bagaimana anak-anak ini mengangkut sampahnya dari mejanya ke tempat sampah. Ternyata setelah saya melihat 2-3 kali dia mengangkut sampah itu ke tempat sampah dengan tangan kecilnya. Kemudian untung kalau dalam proses membuang sampahnya itu, menggiring sampahnya ini ada yang tertumpah ke lantai. Ya, kemudian nah dari tindakan-tindakan perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh siswa inilah yang kemudian membuat saya mencoba mencari ide bagaimana agar perilaku unik yang ditampilkan oleh anak ini kita bisa kendalikan, kita bisa buat satu ide yang membuat anak-anak ini tidak seperti itu lagi perlakuannya. Nah, dengan berbincang dengan teman-teman, kemudian saya juga berbincang dengan kepala-kepala sekolah, karena kebetulan sering kita ada pertemuan, dan ternyata dari perbincangan ini ternyata bukan hanya murid saya di sekolah yang seperti itu perlakuannya. Di sekolah-sekolah lain pun ternyata memiliki problem yang sama, perlakuan yang sama. Ternyata memang anak-anak itu senang menyimpan sampahnya di dalam laci. Sampai kemudian saya bertanya dengan teman sesama kepala sekolah, kira-kira apa solusinya kalau seperti itu perlakuannya anak-anak? Terus ini ada beberapa kepala sekolah menyampaikan, kalau saya pesan lagi bangku, saya tidak mau lagi pakai laci.
Saya tidak kasih lagi laci. Jadi anak-anak tidak lagi memanfaatkan laci sebagai tempat sampah karena lacinya saya sudah hilangkan. Tetapi saya kembali dengan kondisi di sekolah, saya punya bangku masih bagus. Tidak mungkin saya menghilangkan laci itu hanya untuk mengantisipasi perilakunya anak. Makanya bersama dengan teman-teman kami mencoba mencari ide seperti apa yang harus kita ambil untuk mengantisipasi ini. Kemudian mulailah ada teman-teman guru yang menyarankan bagaimana Bu kalau kan bentuk di dalam ruang kelas itu bentuk bangkunya berjejer, berkelompok. Jadi setiap lorong kita tempatkan tempat sampah. Jadi tempat sampah yang tadinya berada di belakang, kita simpan di setiap lorong-lorong. Nah, saya mulai dengan ide itu, gagasan itu saya simpan di setiap lorong tempat sampah. Ternyata hanya satu hari tempat sampah yang berada di lorong itu malah menjadi bahan mainan lagi bagi anak-anak. Anak-anak yang mobile itu ternyata dengan adanya tempat sampah di setiap lorong menghalangi mereka untuk ruang geraknya, menghalangi ruang gerak anak. Mulailah anak-anak terkadang dengan tempat sampah yang berbentuk tabung malah digelindingkan seperti permainan. Makanya kemudian guru itu sendiri kemudian menyampaikan tidak bisa Bu dengan ide seperti itu. Kita harus mencoba lagi cari lagi ide yang lain. Sekali waktu saya lagi berada di kantor, di ruang kantor, saya duduk, saya temukan ada botol air minum yang kosong, terus ada beberapa tumpukan kertas. Dengan rasa malas saya malas untuk membuang ke tempat sampah, saya gulung-gulung kertas, saya masukkan ke dalam botol. Dari ide itulah kemudian muncul, dari perlakuan itu saya muncul ide, oh ini mungkin yang bisa menjadi ide bagaimana kalau kita menjadikan barang barang ini menjadi daur ulang. Kita manfaatkan menjadi mendaur fungsi, menjadikan botol air minum itu sebagai tempat sampah bagi anak. Jadi setiap anak ini memiliki tempat sampah yang kami maksudkan adalah tempat sampah mini yang terbuat dari barang-barang bekas seperti botol. Oh, seperti itu Bu ya. Ya. Nah, Pak Nirman, kalau kita dengar cerita Ibu Asya ini kan ini kayaknya kita flashback ke SD Pak. Kalau saya sendiri ya, karena tingkatan sekolah dasar itu kan setahu saya sekarang sudah tidak punya laci ya, setahu saya. Kalau kita dulu kan ada laci Pak, simpan tas. Sampah betul. Juga kadang saya biasa dulu suka buang kertas sampah di dalam laci. Betul. Itu menjadi salah satu cerita yang menurut saya ternyata masih ada di era sekarang ini Pak Nirman. Ya betul sih sebenarnya. Zaman saya juga dulu kan begitu, yang ada bolong di tengahnya, gitu kan, laci kita. Dan memang biasa kita kalau kan gumpalan-gumpalan kertas untuk main bola kita simpan di rak. Kan dulu memang kebiasaan akhirnya kalau tukang bersihkan keluarkan itu pekerjaan juga itu ya, muja dikeluarkan. Cuma yang menarik adalah ibu ini kayaknya saya mengingat proses metode penelitian gitu. Jadi ada masalah, dia menyelesaikan dengan banyak metode, tidak langsung satu kali gitu. Dia melihat proses dulu gitu ya. Terus ada solusi satu ternyata tidak menyelesaikan, mencari akhirnya dengan tiba-tiba dengan ide muncul dan akhirnya solusi itu gitu. Nah itu makanya cara metodenya juga salah satu inovasi yang terjadi, ya kan gitu. Jadi bagaimana kita bisa melihat masalah, terus bagaimana supaya orang yang punya masalah itu kita permudah untuk menyelesaikan masalahnya. Kadang-kadang kita terlalu banyak metodenya sehingga actionnya kurang Pak. Ya jadi tapi orang yang punya masalah kayak anak ini jadi susah untuk melakukannya karena butuh effort untuk melakukan itu kan. Ini kan enggak tinggal kita di mejanya masukkan di situ, cuman tinggal susahnya bagaimana kita lebih menekankan supaya mereka lebih membuang sampah ke tempat sampahnya itu yang dari botol itu.
Dan memang sama seperti kalau kita dengar sejarahnya Singapura kan. Singapura itu dulu kan jorok sekali sebelum Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Iya, betul. Cuman setelah mereka banyak aturan-aturan, akhirnya setelah sekian lama masyarakatnya jadi bersih karena terbiasa. Sudah merasa nyaman dengan pola itu. Ya gitu, sama dengan ini nantinya sebenarnya. Makanya kita mau nanti menggali lagi bagaimana dampak dengan pola anak-anak gaya hidupnya di rumahnya, di lingkungannya setelah mereka belajar dengan melakukan tempat sampah kecil ini, Tapakmi gitu. Itu ke depan bagaimana dampaknya. Terus bagaimana nanti keberlanjutannya gitu, pengembangannya gitu. Itu yang perlu karena kan ide selalu kita belajar inovasi semuanya kan dari ide yang kecil menjadi besar, dampaknya lebih besar. Kayak hidup jadi berubah gitu. Betul. Ya sama sih sebenarnya. Yang aneh kadang-kadang orang kita di sini biasa membuang sampah pergi ke luar dengan pola gaya hidup di negara lain yang lebih ketat, kita lebih bersih. Gitu ya kan, karena kita ketakutan takut mau sampah, akhirnya nggak mau buang sampah, simpan dulu di saku, nanti buat sampah baru kita simpan di tempat sampah gitu kan, karena takut dapat denda gitu. Berarti kan sebenarnya tinggal dibiasakan saja itu pola gaya hidup. Ya gitu, cuman kebiasaan ini yang harus gitu. Apakah dibawa pulang ke rumah atau mungkin di rumah juga sudah tidak diajarkan prosesnya atau seperti apa ya? Iya, kalau boleh tahu nih Bu Aisyah, ini inovasi ini kan tadi didasari dengan melihat anak-anak yang tidak membuang sampah pada tempatnya, ada juga yang patuh, ada yang tidak patuh ya, karena berpikir juga bahwa kita tidak boleh makan sambil belajar. Nah ini butuh proses berapa lama Bu untuk mengajak anak-anak untuk sadar dalam tanda kutip dalam hal ini untuk mengajarkan mereka membuang sampah kepada tempat sampah yang disediakan itu, dan bagaimana pihak ibu sebagai kepala sekolah ini merangkul guru-guru untuk memberitahukan kepada siswa-siswanya Pak, karena kan ini nggak mudah Pak gitu, anak-anak tingkatan sekolah dasar itu. Silakan Bu. Iya, jadi setelah adanya pemanfaatan botol ini sebagai tempat sampah, karena kan kami ini sebagai sekolah adiwiyata memang sudah menjadi pembiasaan kami di sekolah bahwa guru itu tidak henti-hentinya mengingatkan kepada anak-anak jaga kebersihan, manfaatkan tempat sampah sebagaimana fungsinya. Itu sudah makanan keseharian guru-guru. Dan anak-anak mungkin pun juga sepertinya menjadi kalimat yang sudah semacam nada-nada harian itu mereka dengar, karena memang alhamdulillah guru sudah terbiasa untuk mengingatkan itu. Nah, hanya dengan pemanfaatan tempat sampah yang tadinya itu berupa botol, ternyata anak-anak ini dasar mungkin karena ada anak-anak ada dunianya bermain, ternyata botol ini bukan lagi selain dimanfaatkan sebagai tempat sampah, ada lagi ide baru yang ditemukan oleh anak, yang ditampilkan oleh anak, perilaku anak, yaitu menjadikan botol ini sebagai mainan. Nah, dengan tempat sampah mininya, botol ini dia masukkan sampah sepadat-padatnya sampai akhirnya si botol ini kan menjadi kuat, sehingga mereka jadikan lagi alat pentungan, alat untuk saling berkelahi, bermain pedang-pedangan. Ini juga yang menjadi kendala lagi yang disampaikan oleh guru. Oh betul-betul ini siswa SD Impres Malimungan Baru ini adalah siswa istimewa Bu, ya sampaikan seperti itu. Perilakunya betul-betul istimewa. Saya bilang kenapa lagi? Yang itu lagi tempat sampah yang sudah padat, sudah penuh, bahkan yang tidak penuh pun dia sengaja memang masukkan sampai padat untuk dijadikan sebagai alat mainan, pedang-pedangan. Nah ini lagi kemudian yang menjadikan bahan pemikiran lagi untuk kami mencari lagi ide bagaimana lagi untuk jangan lagi kita menggunakan botol ini sebagai tempat sampah, karena ternyata bisa menjadi bahan mainan lagi bagi si anak-anak. Kalau untuk siswa kelas atas, sementara kalau untuk siswa kelas bawah kelas 1, 2, 3 ternyata mungkin karena kalimat
tempat sampah mini, mereka rasa kepemilikannya lebih tinggi. Dia menganggap ini inovasi betul-betul milik kami. Ternyata sekolah betul-betul memprogramkan ini adalah program untuk kami yang kelas-kelas bawah, karena kami dengan tangan kecilnya, kemudian tempat sampahnya yang mini memang sesuai dengan jiwa kami selaku anak-anak. Ini untuk kelas 1, 2, dan 3. Tetapi yang kelas 4, 5, 6 ini kemudian kami mencoba lagi mencari apalagi kita cari lagi benda bekas lain yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat sampah, tetapi tidak memberikan lagi keleluasaan kepada si anak untuk menjadikannya alat pentungan. Nah, kemudian kami berpikir ternyata ada toples bekas, toples yang berasal dari hasil sosis, jualan sosis. Nah, itu menjadi wadah baru bagi anak-anak. Dan ternyata alhamdulillah ini lebih memudahkan dengan mulutnya juga yang lebih besar. Jadi memudahkan anak untuk memasukkan sampahnya ke dalam tempat sampah mininya. Nah, inilah alhamdulillah beriringnya diadakannya ini tempat sampah mini dari toples bekas. Kami juga mencoba bagaimana kita programkan agar ada rasa kepemilikan dan ada rasa cinta anak-anak terhadap tempat sampah mininya. Nah, bersama dengan guru mata pelajaran SBK, kami mencoba membuat suatu kegiatan bagaimana kalau kita melakukan mosaik tempelan kepada alat tempat sampah mini si anak, supaya anak-anak itu berkreasi melakukan membuat mosaik dari biji-bijian yang ditempelkan kepada tempat sampahnya yang gambar-gambarnya itu sesuai dengan kesenangan anak-anak. Dan inilah yang kami lakukan dalam kegiatan pengenalan program Tapakmi. Dan alhamdulillah ternyata anak-anak senang membuat kostum-kostum dari gambar-gambar hewan-hewan ataupun gambar-gambar Barbie yang anak-anak tampilkan di situ di dalam tempat sampah mininya. Dan alhamdulillah sampai saat ini pemanfaatan itu masih terus berlangsung. Hanya saya melihat semakin ke depannya ternyata tempat sampah ini mulai tidak terlalu dipermanfaatkan, karena ternyata ada kesadaran dari si anak sendiri, karena sepertinya mereka menghitung, kita masukkan di tempat sampah mini, sebentar kalau pulang kita giring lagi ke tempat sampah. Ini pekerjaan 2 kali. Makanya anak siswa kelas 6 ini kayak mulai pintar berpikir, dia mulai ada rasa lebih baik saya langsung buang ke tempat sampah. Kerja 2 kali. Kerja 2 kali, ya pikirannya seperti itu. Tetapi kalau saya melihat di kelas bawah, justru dia ada rasa kesenangan, mungkin karena ada juga penyampaian dari gurunya bahwa ini melatih anakku untuk rasa sabar, kemudian telaten untuk memasukkan sesuatu ke dalam wadah. Ini melatih tangan-tangan anak-anak kecil dalam hal mengelola sampahnya dengan cara memasukkannya ke tempat sampah. Seperti itu. Pak Nirman, dengar cerita dari Bu Aisyah ini kan ada proses yang dilewati oleh sekolah ini untuk bagaimana anak-anak sekolah itu sadar dengan untuk membuang sampah pada tempatnya. Ketika mereka tidak membuang sampah pada tempatnya juga ternyata ada dampak. Tetapi ada di satu sisi kewalahan dari pihak sekolah ketika tempat sampah itu dimanfaatkan untuk anak-anak bermain. Padahal sebenarnya bisa seperti ini loh. Ada yang namanya ketika botol itu penuh dengan sampah, itu kan bisa jadi acrobag. Acrobag itu bisa dipakai juga. Jadi ketika dia dipadatkan sampahnya, itu bisa dimanfaatkan jadi dikumpul botol-botolnya itu, Pak. Dikumpul botolnya bisa dibuat kursi. Malah di luar negeri setahu saya itu sudah ada rumah yang dibangun dari daur ulang. Gitu. Ini menarik sebenarnya sih, Pak. Ya kan, makanya kadang-kadang kan suatu inovasi kreatif itu kan yang penting dilakukan dulu. Nanti kan pengembangannya kan ada masalah selanjutannya, ternyata ada lagi dari variasi-variasi kejadian di lapangan.
timbul lagi ide-ide lain gitu, seperti itu. Tiba-tiba kenapa kalau yang besar, anak yang lebih besar 456 ya kasih toples mie gitu kan, ya kan itu perubahan dari ide kreasi gitu kan, ya gitu. Nanti mungkin ke depan lagi ada mungkin ada lomba untuk tempat sampahnya gitu. Atau yang paling bagus adalah sebenarnya setiap itu botol-botol sampah itu diidentifikasi satu saja. Jadi mereka harus merawat itu botolnya, nanti dinilai sampai akhir siapa yang bisa merawat sampai bagus gitu. Atau siapa sampahnya paling banyak. Siapa tahu bisa dijadikan daur ulang, istilahnya sampah yang masukkan ke dalam ke dalam botol itu kan mereka bisa betul tadi kata Pak Nirwan bahwa bisa mereka rawat ini botolnya dan istilahnya sampahnya bertambah nih Pak, kan bisa ditimbang nih sampahnya, bisa ditimbang kan Bu, itu istilahnya ada penukaran sampah gitu dengan apa gitu, karena kan sudah ada inovasi juga yang dibuat soal sampah gitu. Jadi nanti pada saat akhir tahun atau berapa kali ya dikumpulkan botolnya ditimbang, ya kan bisa begitu kali ya kan, betul. Gitu. Nanti, jadi lomba antar kelas gitu ya. Itu adalah variasi-variasi dari nanti kreasinya. Yang penting adalah yang saya tangkap bahwa gaya hidup anak-anak itu berubah menjadi lebih bersih, lebih menjaga kebersihan, bagaimana bisa mereka membuang sampah ke sampah. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mereka memilah sampah itu. Iya gitu. Itu kan sampah daur ulang. Ya, ada karena kebiasaan kalau kita di luar atau seharusnya itu di tahapan SD inilah mereka mengenal, menerima gaya hidup yang bagus gitu. Ya kan gitu. Karena kalau dia sudah teenage gitu kan SMP, SMA selesai gitu. Mereka udah melawan gitu. Mereka sudah punya pikiran lain gitu. Pada saat SD inilah mereka betul-betul menerima semua apa yang mereka disampaikan. Ya kan gitu kayak kita gitu. Cuman yang paling penting adalah gurunya juga memberikan contoh, ya kan. Kalau bisa mereka guru juga punya botol di mejanya, gitu, sehingga anak-anak juga ternyata guru. Gimana gurunya juga melakukan menghargai botol itu, seperti mereka harus juga menghargai botol mereka. Jadi kan gitu. Dia jaga, dia rawat. Iya, gitu. Karena kebanyakan kita itu kan seperti pepatah lah. Guru kencing berdiri, murid kuncing berlari. Betul. Ya kan? Semakin salah guru, nanti muridnya pasti lebih berkreatif, lebih jauh lagi gitu anunya. Nah, maksudnya kalau gurunya bisa memberikan pola yang bagus, pasti mereka tertanam. Guru SD saya itu tertanam pola-pola pembelajaran itu tertanam ke kita gitu. Gimana anunya? Karena di situ kita tidak melawan. Kalau SMP, SMA kita sudah mulai patah tuai guru biasanya gitu kan, sudah mulai gitu. Betul, jadi cuman di sinilah kita belajar pada saat mereka di sini kita belajarkan menghargai gurunya. Terus menghargai lingkungannya dengan sepenuhnya gitu. Nah itu pada saat kenapa bisa menghargai gurunya, karena gurunya bisa memberikan pelajaran yang bagus. Dari gayanya, dari tingkah lakunya gitu. Karena pada saat gurunya saya tidak menghargai aturan yang mereka berikan kepada murid, ya pasti mereka jadi ternyata gini gaya-gayaan aja gitu tuh ya. Biar mau dibilang kata orang. Gitu. Jadi pemahaman itu bisa sampai mereka bawa bahwa memang apa yang diajarkan di sekolah itu adalah memang hal yang benar dan harus diterapkan di rumah, di lingkungan gitu. Gitu. Iya betul. Bu, ini ada enggak tingkat kesulitan yang dirasakan yang didapatkan lah guru-guru ketika baru saja memulai dengan inovasi ini? Mungkin karena adanya kebiasaan awal dari anak-anak gitu yang membuang sampah. Awal-awal itu ada semacam ucapan bantahan yang diberikan kepada anak seperti ini. Ibu, kita bilang jaga kebersihan.
ku jaga mini kebersihan karena saya simpan di sampah, saya sembunyikan, tidak terlihat. Justru jawaban-jawaban yang disampaikan oleh si anak ini maka malah semakin membuat saya semakin prihatin. Kalau anak-anak ini menganggap bahwa dengan menyimpan sampahnya di dalam laci itu adalah termasuk kategori menjaga kebersihan, wah ini berarti ada ungkapan, ada anggapan dari anak bahwa hal yang salah pun kalau tidak terlihat, tidak diketahui oleh orang lain, tidak merugikan orang lain, itu bisa menjadi hal yang biasa, yang dibolehkan. Jadi saya sampaikan kepada guru, ini malah harusnya kita prihatin, karena kalau anak-anak sudah berpendapat demikian, bisa jadi kalau dia mengambil barang seseorang. Jadi kalau kita perluas ini anggap ini arti dari kalimat yang disampaikan oleh anak, bila anak ini mengambil barang seseorang tanpa orang itu merasa mengetahui barangnya diambil, maka si anak ini menganggap saya tidak apa-apa mencuri. Saya sampaikan seperti itu kepada guru. Makanya kita harus prihatin. Coba berikan pengertian kepada anak-anak. Yang jelas menjaga kebersihan itu adalah dengan menyimpan sampah di tempatnya. Menyimpan sampah di dalam laci itu bukan fungsi dari laci. Laci itu bukan fungsinya sebagai tempat sampah. Meskipun tidak terlihat, tetapi kita harus berlaku sesuai dengan fungsi dan kebenaran yang ada. Inilah yang jadi awal itu seperti itu. Jadi ada beberapa ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh anak-anak. Saya hanya berpikir ternyata siswa-siswa itu betul-betul unik, istimewa, dan ternyata kreatif juga dari segi bahasa. Dan ternyata ya, saya tidak sampai menyangka anak-anak itu bisa menyampaikan seperti itu. Inilah yang menjadi salah satu tantangan juga yang disampaikan oleh anak-anak. Saya juga menganggap bahwa ternyata anak-anak itu dengan kemampuannya menyampaikan seperti itu adalah sebenarnya menjadi satu keberhasilan bagi kami, karena ternyata anak-anak mampu menyampaikan pendapatnya tanpa ada rasa sungkan, rasa takut, dan rasa bersalah. Tetapi justru itu menjadi bermanfaat bagi kami untuk memudahkan kami memahami, oh seperti ini pendapat anak-anak. Seperti itu ya. Iya. Berarti tantangannya tetap ada, Pak. Karena setiap memulai hal yang tidak pernah dilakukan, ketika akan memulai itu pasti ada tantangan tersendiri gitu. Karena kan butuh usaha. Iya. Ya kan dia harus mengangkat sampai kayak seperti itu. Akhirnya dia berpikir 22 kali ini saya kumpul di sini nanti bawa sini kan. Iya, itu, betul. Sudah berpikir mereka. Makanya pasti ada perlawanan. Itu yang menarik sebenarnya dari inovasi. Makanya selalu saya bilang sampaikan dalam beberapa pertemuan tentang teman-teman inovator, ya harus kita berkomitmen dan sabar. Pada saat kita melakukan pola hidup yang lebih bagus, pasti ada perlawanan. Iya kan, pasti ada orang ada deh malasnya ini begini, ini pasti kejili-jili apa segala macam gitu, mau kayak orang baik-baik begini kan, padahal untuk menjadi lebih baik kan butuh usaha. Betul. Iya gitu. Kayak Tommy kita ini kalau mau sholat tahajud pasti kita berusaha untuk bangun malam gitu kan, gitu. Itu usaha menjadi yang lebih baik. Nah, cuman ya makanya itu saya senang dengan ada podcast ini kan kita bisa bicara bagaimana kendala gitu kan di lapangan. Tidak mudah bahwa setelah ada ide terus tiba-tiba selesai sampai ujung sana tidak ada masalah gitu, nggak ada. Pasti ada saja. Ya berubah. Yang bagusnya adalah pada saat pengembangan itu, pada saat kita komitmen dan bersabar, itu membuat anak-anak bisa berubah lebih bagus, lingkungan lebih baik. Pasti kan tukang sampahnya lebih senang karena tidak usah capek-capek lagi cari-cari di laci. Ya kan gitu. Yang bersihkan. Ya kan gitu. Itu anunya gitu. Dan tapi yang paling penting adalah anak-anak lebih sadar tentang pentingnya kebersihan. Gitu. Seperti itu. Iya kan? Betul, Pak. Betul. Nah, kalau boleh tahu Bu, inovasi keberapa ini di sekolah Malimungan baru ya? Oh iya. Kalau Tapami ini adalah inovasi pertama. Inovasi pertama tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Tahun 2022. 2022. Sebenarnya juga ini saya tadinya dengan dianggapnya ini sebagai sebuah inovasi, saya malah menganggap ini ternyata ada penghargaan yang diberikan oleh Balit Banda, alhamdulillah, kepada kami dengan menganggap ide yang sebenarnya ide ini adalah hanya sebagai solusi yang kami ambil untuk menyelesaikan problem yang kami hadapi di sekolah. Tapi ternyata ide ini
adalah sebuah inovasi. Kami secara tidak sadar, tidak menyadari bahwa ternyata ide yang kami lakukan ini adalah sebuah inovasi. Yang sebenarnya meskipun tanpa ada dianggap sebagai inovasi, kami tetap memperlakukan seperti itu karena kami menganggap ini adalah solusi yang kami dengan masalah yang kami hadapi di sekolah. Jadi saya bersama dengan teman-teman pun, teman-teman guru itu, alhamdulillah Bu, ternyata ide yang kita lakukan itu dihargakan oleh pemerintah Kota Makassar karena dianggap sebagai sebuah inovasi dari sekolah kami. Nah, kemudian tapak mie ini merupakan inovasi awal yang selanjutnya di saat yang tahun yang sama juga dengan masalah yang lain juga ada beberapa inovasi yang kami lakukan, yaitu salah satunya adalah pensil pengusaha cilik. Karena memang kami di sekolah itu taraf ekonomi orang tua siswa kami itu bukan lagi menengah ke bawah, tapi betul-betul kami menganggap taraf bawah. Jadi hampir 100% itu adalah pekerjaan siswa-siswa kami adalah serabutan. Dengan tingkat ekonomi betul-betul kalau dari data Dapodik itu kurang lebih penghasilan orang tua siswa hanya 500 ribuan per bulan. Iya. Ya, makanya munculnya ide pengusaha cilik ini ya dari kondisi yang terlihat di sekolah kami juga. Nanti Bu diceritakan biar penasaran ya. Ada sesi lain. Iya, ada sesi lain. Kita juga penasaran sebenarnya. Karena memang beberapa narasumber kami juga ini yang sempat datang dengan inovasi itu berada di salah satu titik istilahnya sekolah-sekolah yang ada di bawah, di kalangan bawah. Ini dalam tanda kutip Bu ya, tidak mengecilkan bagi masyarakat yang berada di kalangan bawah karena guru-guru yang lain juga atau kepala sekolah yang lain juga melakukan inovasi. Ini melihat dengan kondisi yang ada di sekitar lingkungan sekolah mereka masing-masing. Kita yakin bahwa apa yang dilakukan SD Malimongan Baru ini satu inovasi yang istilahnya bisa diterima karena kalau cerita lingkungannya Pak kan juga bisa ada bantahan juga ini Bu ya. Bisa ada bantahan juga ini karena bisa jadi anak-anak yang sudah pola pikirnya seperti ini di rumah tiba-tiba di sekolah diperlakukan seperti ini kan agak berbeda Pak. Pulang ke rumah pun pasti akan berbeda lagi gitu. Di sekolah lain, di rumah juga lain gitu kan. Kalau mereka bisa menerima sih tidak masalah, tapi ketika dia harus mempelajari, berproses itu juga butuh proses gitu. Ya memang kebetulan dulu dinas perumahan kan kami menangani kawasan kumuh. Yang masalah kadang-kadang ya gaya hidup mereka yang yang membuang sampah sembarangan. Itu yang apalagi kalau dekat kanal. Ya kan dengan mudahnya menyelesaikan masalah dengan membuang ke kanal. Ya kan gitu. Nah, ini kan bagaimana merubah suatu kawasan itu yang paling mudah dengan apa? Dengan memberikan pelajaran kepada anak mudanya yang SD ini gitu sebenarnya. Ini bagus sekali nanti dampaknya. Cuman mungkin nanti guru melihat harus ada komunikasi dengan orang tua. Bagaimana dengan setelah berlakunya ini program tapak mie, bagaimana di rumahnya mereka? Ya, bagaimana orang tuanya berubah? Apakah karena malu anaknya berpikir yang begitu, mereka jadi berubah juga, gitu. Nah, ini perlu juga ke depannya karena berapa inovasi kita kan menghasilkan merubah lingkungan, gitu ya. Tidak hanya di sekolah, tapi ada komunikasi yang terbangun antar orang tua dan guru, Pak ya. Ya, ini yang perlu nanti ya. Kalau bisa dampaknya kita ke depannya pengembangnya bagaimana pola ini bisa merubah lingkungannya di rumahnya juga, gitu, sehingga kita lebih nyaman dengan karena enggak usah lagi. Karena begini, mengelola sampah itu biaya besar. Karena kalau sembarangan butuh orang untuk merapikan, mengambilkan kayak gitu ya. Kalau di sekolah itu kan kalau dilacinya sembarangan kan dia butuh orang untuk coba kalau dari rumah ke rumah kita sudah mengumpulkan dengan rapi, membuang sampah dengan jadwalnya, akhirnya kita lebih bersih gitu. Kan orang Singapura, orang Jepang itu sama menghasilkan sampah, ya kan? Cuman kenapa kotanya lebih bersih? Nah, ini kan gitu. Jadi perlu ininya, karena semakin kita rantasa,
semakin banyak besar biaya yang kita kasih keluar. Betul. Pemerintah kota gitu. Butuh orang untuk membersihkan di kanal gitu ya. Kadang-kadang kita lihat baru dibersihkan besok mengalir misalnya sampahnya gitu. Jangankan di kanal, disolokan saja gitu. Ya gitu. Jadi bagaimana kalau pola gaya kita hidup besar, nanti pemerintah kota tidak usah lagi menggali-gali membersihkan sampah di selokan di kanal gitu. Karena sudah bersih. Karena kalau sampah itu terbuang ke kanal itu bisa menghasilkan limbah jadi hitam atau sedimennya banyak. Sedimennya banyak gitu. Banyak. Ini perannya kita. Ini kecil menurut makanya tadi Ibu Asia ini melihat bahwa kok bisa ya dinilai inovasi karena merasa ini dilakukan hal kecil. Iya. Ya kan? Tidak menyangka ternyata masuk inovasi. Iya, karena sebenarnya kita inovasi tidak butuh effort yang besar. Tapi bagaimana itu bisa mulai gaya hidup. Ya kan, bisa membuat orang bisa lebih bersih anaknya ini, karena penting anak-anak itu memahami bahwa sampah itu harus dikumpulkan, ya tidak berserakan, itu penting gaya hidup itu harus ini ya. Yang penting kita lakukan adalah bagaimana orang tuanya datang anak gitu. Kadang-kadang kan orang tua malu kalau kadang-kadang gitu ya, ada orang tua yang ya gitu ya belum belajar agama, tapi karena itu dia sekolahkan anaknya di sekolah agama Islam ya gitu. Terus tiba-tiba kenapa ndak Pak? Kenapa kita ndak ini? Nah, guruku bilang begini. Nah, itu kan kadang-kadang berefek ke kita juga, malu juga gitu ya. Gitu. Nah, ini mungkin kayak begitu bisa. Gitu. Tapi kita pantau komunikasi dengan gurunya kalau lagi rapat. Pak, bagaimana kira-kira di rumah tak? Membangun komunikasi dua arah ya. Iya, gitu. Dua arah antara siswa, orang tua siswa dengan guru. Iya, Pak, kasihan tuh anak tak kalau biasa rapi di sekolah, tiba-tiba di rumah dilihat orang tuanya tidak rapi. Iya. Kalau bisa satu kasih jalan supaya mereka penting itu kebersihan. Nanti kalau disuruh besar enak bisa menata hidupnya lebih rapi. Iya gitu. Pak Diman, saya mau nanya nih, kalau soal inovasi sebenarnya apa menjadi tantangan atau apa yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah ya pada dasar untuk inovasi ini ketika mereka akan memulai satu inovasi gitu. Benturannya di mana gitu Pak? Sebenarnya sih pada umumnya sekolah-sekolah guru itu pasti banyak melakukan inovasi, cuman administrasinya yang disiapkan untuk mengikuti kualifikasi lomba gitu ya inovasi Government Award itu ada banyak hal, ada SK, ada rencang bangun apa segala macam, terus bukti-bukti video segala macam. Nah itu gitu loh. Itu yang kami bantu. Hal yang kita bisa lakukan Balikbangda itu bisa membantu mendampingi itu sehingga bisa masuk persyaratan gitu. Tapi intinya sebenarnya buat kami Balikbangda adalah inovasi ini bisa membangun pola hidup yang lebih baik, itu menyelesaikan gitu. Cuman kan perlu juga kita menyamakan persepsi antara inovator dengan lingkungan dan pemerintah bahwa memang bagus ini bisa direplikasikan dengan orang lain yang dengan sekolah lain, umpamanya pemerintah lain. Jadi inovasi ini akan dinilai lebih baik lagi kalau direplikasikan sama instansi atau pemerintah yang lain gitu. Bahwa dihargai ini. Itu istilahnya kita menggaungkan perubahan yang lebih baik di Indonesia dengan adanya inovasi-inovasi ini. Karena di pemerintah kita sekarang adalah masalah harus dilakukan dengan kreatif, dengan inovasi. Sehingga menjadi lebih baik. Itu saja sebenarnya. Kalau apakah dia inovasi itu? Ya sebenarnya banyak hal yang dilakukan oleh guru-guru sebelum kita pun dilakukan inovasi. Cuman belum dibakukan menjadi sebut inovasi. Betul. Cuman pemecahan masalah aja gitu. Si anak-anak ini begini-begini, saya harus lakukan begini. Menjadi lebih baik sekolahnya. Lebih gitu aja sebenarnya. Iya kan contoh nih sekolah SD Malimungan Baru Bu ya, tadi tidak menyangka bahwa sekolahnya bisa dapat inovasi yang mereka buat ini ternyata dapat penghargaan. Nah semestinya kan kalau sekolah menyadari bahwa kita buat inovasi saja, tidak usah memikirkan dulu hadiahnya gitu, urusan belakang gitu. Kalau dapat penilaian bahwa inovasi kita
mendapat penghargaan. Contoh Bu Asia ini tidak melihat bahwa ternyata apa yang mereka lakukan ternyata berdampak dan memberikan penghargaan. Itu surprise buat mereka Pak menurut saya karena inovasi yang mereka buat itu ya sekedar inovasi saja tapi tidak berpikir bahwa kita dapat penghargaan dari Brida nih ya, begitu. Sebenarnya guru-guru kita, instansi SKPD terus Puskesmas pun banyak sudah melakukan inovasi sebelumnya gitu. Cuman karena iklim belum ada mendorong orang untuk menamakan itu inovasi, mereka masih belum gitu. Karena orang kan pasti menyelesaikan masalah gitu, supaya lebih efektif itu pasti gitu. Cuman ada orang yang membiarkan, ada orang mencari solusi, gitu kan. Nah, kita ini pemerintah sekarang ini ya kan mendorong orang untuk menyelesaikan masalahnya dengan kreativitas gitu. Nah, jadi kami nge-push, ayo dong semua kita bikin inovasi. Nah, teman-teman ini, saya sudah melakukan ini, bagaimana ini? Nah, tinggal kita yang teman-teman pendampingan ini memberikan nama, menyampaikan persepsi yang wah begini nih kalau dijadikan inovasi. Itu saja gitu sebenarnya. Terbanyak sebenarnya. Bayangkan aja karena Pak Kadis kan menyampaikan 400 inovasi di dunia pendidikan gitu. Ya memang, ya cuman harus dilakukan gitu, diadministrasikan yang bagus gini. Ini bisa dilombakan dengan disamakan standarnya dengan inovasi di daerah lain gitu. Ya gitu. Betul. Dan maksudnya juga dengan adanya perlombaan ini bahwa pemerintah lokal itu mengapresiasi inovasi ini dengan di SK-kan, diberikan penghargaan ya kan. Kemarin Kota Makassar ada IMA, Innovation Merit Award gitu kan, gitu supaya ada itu sebenarnya kenapa pemerintah pusat, pemerintah kota itu melakukan itu supaya penghargaan. Effortnya beda Pak ya? Effortnya beda. Akhirnya orang yang tidak terbiasa melakukan inovasi akhirnya terpacu untuk melakukan inovasi. Gitu. Itu saja sebenarnya. Ada orang yang terbiasa dengan bagaimana masalah ini kayak ini anak-anak begini-begini saya selesaikan dengan ini deh gitu. Ada orang biar mikan gitu kan begitu. Kepedulian mungkin kurang Pak. Ya, tapi kalau di-push sedikit idenya akan muncul gitu. Itu aja sih sebenarnya. Karena sebenarnya di sekolah, puskesmas, di SKP itu banyak masalah yang bisa dilakukan kreasi untuk menyelesaikannya gitu. Betul. Ya, kita patut berbangga melihat sekolah-sekolah yang melakukan inovasi. Ya, termasuk sekolah Malimongan baru di lingkungan yang tidak lingkungan yang di bawah standar ya. Menurut Ibu Aisyah juga melihat karena orang tua siswa pun juga penghasilannya tidak banyak dalam sebulan, tetapi anak-anak ini mau melakukan satu perubahan yang membawa nama sekolah mereka tuh dikenal gitu, dikenal karena punya inovasi yang bagus gitu, punya inovasi yang. Nah, Ibu ini untuk mempertahankan inovasi yang sudah ada, ini apa yang dilakukan oleh pihak sekolah ini Bu untuk mempertahankan dan untuk keberlanjutannya nanti gitu? Sampai saat ini yang jelas pemanfaatan dari tempat sampah mini ini terus berlangsung. Meningkatkan rasa kepemilikan anak dan rasa bangga anak terhadap tempat sampah mininya inilah yang kami lakukan kerjasama dengan guru mapel SBK. Bagaimana kita mencoba membuat anak-anak itu merasa tertarik, merasa rasa kepemilikannya terhadap tempat sampah mininya ini lebih tinggi. Makanya itu kita masukkan sebagai bagian dari pembelajaran. Jadi di kami selaku SD Impres Malimongan baru ini adalah salah satu sekolah penggerak angkatan pertama. Nah, sebagai sekolah penggerak itu ada program P5, proyek pelajar Pancasila. Nah, ini disinilah kami mencoba memberikan perform kepada anak-anak bagaimana memanfaatkan tempat sampah mini ini menjadi lebih menarik dengan perlakuan yang dilakukan oleh guru mata pelajaran
pelajaran SBK ini dilakukan diberikan edukasi secara umum. Jadi di setiap hari Sabtu itu di lapangan anak-anak setelah selesai olahraga kita guru mapel SBK bersama guru kelas itu menggiring anak-anak masing-masing membawa tempat sampah mininya. Kita mencoba kita ubah lagi bagaimana kalau ini tempat sampahnya kita ubah lagi kostum-kostumnya, kostum gambarnya seperti yang mereka senangi sesuai dengan kesenangannya. Jadi ini selalu berubah. Terkadang tempat sampah mini yang sudah diberikan tempelan mosaik untuk minggu depannya itu terkadang anak-anak membuat lagi yang baru, mencari lagi yang baru karena menganggap ini sudah kalau ditempeli lagi akan lain lagi. Itu menjadi semacam disimpan menjadi bagian hiasan di dalam kelas karena memang ada disiapkan lemari disimpan di situ. Kemudian anak-anak menyiapkan lagi tempat sampah mini yang lain untuk dijadikan tempat sampah dengan diberikan lagi mosaik oleh anak-anak. Jadi ini sekedar supaya anak-anak merasa mencintai tempat sampahnya seperti itu. Jadi masih berlanjut Bu ya? Masih berlanjut. Keberlanjutannya seperti apa ini Bu? Yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mempertahankan bagaimana anak-anak ini juga tidak bosan dengan menyimpan sampah mereka untuk tidak menyimpan sampah, dalam hal ini menyimpan tempat sampah mini mereka itu untuk tidak lagi lalai dengan membuang sampah di laci meja gitu. Sampai saat ini saya melihat karena kan memang menjadi kebiasaan guru-guru tidak henti-henti menyampaikan kepada anak tentang menjaga kebersihan dan memanfaatkan tempat sampah mini. Jadi sudah menjadi kebiasaan anak-anak untuk memanfaatkan itu sampai saat ini. Kemudian ya itu tadi bahwa anak-anak setelah bosan dengan tempat sampahnya mereka mengganti lagi dengan kostum-kostum yang lain sesuai dengan kesenangannya. Dan saya melihat ternyata anak-anak itu dengan edukasi yang diberikan oleh guru SBK itu malah juga memberikan rasa tertarik tersendiri oleh anak-anak. Ibu saya mau lagi seperti ini tampilannya. Jadi kita menuruti sesuai kesenangan dari anak-anak. Berarti lebih berkreasi Bu ya, lebih berkreasi untuk ke depannya ini karena biar anak-anak tidak bosan ya. Tapi dengan adanya tempat sampah mini, apakah di dalam kelas masih ada tempat sampah enggak Bu? Ada, tetap ada tempat sampah karena kan sebenarnya sistemnya yang kami gunakan tempat sampah mini ini hanya sebagai tempat sampah antara. Jadi di saat gitu. Tempat sampah setelah mereka pulang anak-anak itu menggiring sampahnya ke tempat sampah yang ada di kelas yang besar. Jadi di saat pulang tempat sampah mininya ini sudah dalam keadaan kosong untuk dimanfaatkan lagi esok hari. Seperti itu. Nah tadi seperti saran Pak Nirman bahwa mungkin nanti akan ada komunikasi ya, melihat prosesnya Pak ya. Proses sudah berjalan, tetapi kan ini harus dirawat ya, jangan sampai berhenti tengah jalan. Takutnya ini, apalagi inovasi sudah dapat apa nih Bu? Haki. Ya, sudah dihaki. Wah. Kita memang program setiap tahun untuk siapa yang inovasinya masuk dalam Igawad kita hakikan. Jadi penghargaan terhadap mereka melakukan inovasi. Gitu. Gitu ya. Ini Pak untuk mendorong sekolah-sekolah untuk inovasi dan bisa mendapatkan penghargaan itu memberikan support apa saja Pak itu? Sebenarnya pendampingan seperti pendampingan. Itu total. Makanya Bu Aisyah tadi membicarakan salah satu fasilitatornya yang itu Pak Ikrom itu kan yang biasa mendampingi mereka, bertanya apalagi yang perlu saya lengkapi, apalagi yang perlu saya lakukan untuk ini gitu. Jadi mereka terbiasa gitu ya kan, berkomunikasi kan itu yang penting gitu kan, menyamakan persepsi bahwa di dunia orang itu melihat ini yang kita lakukan kreator ini, inovasi ini begini persepsi. Ada item-item yang perlu kita lengkapi untuk jadikan
Gitu, dapatkan penghargaan juga ya. Iya gitu. Jadi mereka biasa komunikasi, ya kan? Dengan tim inovator. Iya, fasilitatornya itu kan Fasilitator. ada grupnya, kita tinggal WA, Pak begini-begini. Karena sepanjang tahun akan ada masuk gitu. Iya gitu. Kalau mereka ada lagi ditanya atau Pak Ikram kan, ada lagi Mbak, ini inovasinya bisa dimasukkan, ya kan? Ya gitu. Gitu. Itu biasanya berapa satu sekolah biasanya langsung ditampung semua inovasinya atau tidak Pak? Berproses kah? Kita biasanya sih mengundang teman-teman SKPD, UPT, untuk bahkan Perusda kemarin, Perusda Parkir juga melakukan ada inovasi yang kita kemarin ke Jakarta. Itu ya kita tampung semua. Kita nanti mengundang ke dinas UPT, dinas pendidikan. Tolong sampai ke sekolahnya siapa yang punya inovasi datang. Nah, nanti kita lihat. Oh iya bisa. Bahkan kadang-kadang teman-teman fasilitator memberikan nama, kasih nama ini, ya gitu kan. Kadang-kadang teman-teman melakukan saja, ya kan, ini tapi namanya apa, kadang-kadang mereka juga bingung gitu, cuma anunya gitu. Kadang-kadang sampai melempar ide tapi belum tahu juga kira-kira inovasinya apa, nama inovasinya apa ya. Kan teman-teman fasilitator kan terbiasa berkomunikasi dengan inovasi, jadi banyak mungkin ide-ide, banyak wawasan, banyak apa gitu, sehingga dan mereka juga akademisi juga kadang gitu kan gitu. Seperti itu. Ya baik, kita berada di penghujung nih Bu. Tidak terasa kalau kita berbicara inovasi tuh Pak, kadang-kadang membuat kita untuk daya nalarnya jalan gitu ya. Apa kira-kira lagi inovasi? Karena menurut saya kan ya, saya sebagai orang awam dalam hal ini untuk tidak begitu mengetahui tahu dunia pendidikan, tapi tidak begitu dalam bahwa sekolah-sekolah ternyata punya inovasi. Ini salah satu cara sebenarnya kenapa sampai talkshow inovasi ini ada, karena masyarakat juga harus tahu Bu, masyarakat luas juga harus tahu, masyarakat awam juga harus tahu bahwa sekolah tidak hanya memberikan pelajaran proses belajar mengajar saja, ada hal yang juga orang tua di luar sana tahu bahwa ada loh inovasi yang kami lakukan, contoh seperti ini. Dan ini bukan baru pertama kali, sudah beberapa episode nih, saya sudah lupa hitung berapa episode ya. Dan itu rata-rata tingkatan sekolah dasar, yang menurut saya kalau tingkatan sekolah dasar itu agak susah-susah gampang Pak, menurut saya susah-susah gampang untuk memulai yang namanya inovasi, karena anak-anak di kelas di tingkatan SD itu kan komunikasi kita susah Bu ya, susah gitu Pak. Lebih sabar ya. Lebih sabar. Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan Bu, dengan sebelum saya akhiri nih, ini sudah ada yang replikasi enggak? Iya. Tahun kemarin itu saya sempat ikut podcast juga di BBG PMP tentang Tapak Mi ini. Nah pada saat podcast itu ternyata alhamdulillah teman-teman di daerah Sopeng, daerah Sidrap, ada beberapa yang menelpon menyampaikan dari awalnya dari penasaran dengan judulnya Tapak Mi. Apa itu Tapak Mi? Dengan tempat sampah mini. Dan setelah menyaksikan dari podcastnya, mereka menyadari ternyata betul juga bahwa memang satu masalah yang sama di sekolah kami juga seperti itu. Maka mereka mereplikasi seperti itu juga dengan mengambil barang-barang bekas juga sebagai tempat sampah, dan seperti apa yang kami lakukan seperti itu juga mereka replikasi seperti itu. Jadi seperti saya TK pembina di daerah Pangkep. Menyampaikan seperti itu ya. Mungkin ada bentuk harapan kah atau himbauan Bu? Ya, saya di tempat ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Makassar, khususnya Balit Banda yang telah menghargai dan memberikan kami merasa terhormat karena diberikan dengan ide yang kami miliki ternyata dihargai sebagai salah satu inovasi. Seperti itu. Terima kasih. Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak kepada inovasi yang disampaikan Ibu? Sebenarnya seperti sebelum-sebelumnya juga para inovator, bahwa walaupun hal yang menurut kita kecil, itu bisa berdampak besar menjadi inovasi yang mengubah gaya hidup anak-anak kita, mengubah gaya hidup lingkungannya kita gitu. Jadi jangan berputus asa,
Nah, kita berkomitmen merubah gaya hidup kita menjadi Indonesia lebih baik, Indonesia Emas tahun 2045. Itu jangan putus asa, kita bisa kok menjadi seperti di Singapura dan Jepang kalau kita punya komitmen dan bersabar. Gitu. Yang penting berkreasi, berinovasi menjadi yang bisa lebih baik. Gitu ya, karena sekali kita yang saya ambil ya dari setiap teman-teman inovator ini, sekali kita berinovasi berhasil, kita ketagihan untuk melakukan inovasi lagi. Ya gitu, karena ini dampaknya enak, bagus gitu. Yang paling penting yang kemarin SD Garuda itu yang orang tuanya menyampaikan langsung ke Pak Kepala Sekolah bahwa terima kasih telah merubah gitu kan gitu. Itu pencapaian yang sangat besar gitu, dibandingkan apapun yang lain gitu. Kalau saya sih itu. Jadi itu akan kita capai nantinya, insya Allah. Gitu. Perlu kolaborasi ya, membangun satu inovasi, karena inovasi tidak bisa tercipta dengan sendirinya. Ketika ada komunikasi yang dibangun dua arah dan juga menjalin komunikasi yang lebih baik lagi di luar sana, mendapatkan output dan input dari berbagai pihak, itu membuat kita juga semakin kaya dengan apa yang bisa kita lahirkan untuk satu sekolah, satu inovasi di sekolah itu. Mudah-mudahan inovasi yang lain di sekolah SD Malimongan Baru, Bu ya, ini terus berjalan, dan saya berharap Ibu Aisyah bersama tim di sana, terkhusus guru-guru, ini selalu semangat dengan inovasi ya. Ada Brida yang selalu mendorong, Bu. Insyaallah. Terima kasih banyak Ibu Haja Aisyah Bau SAG MPD yang merupakan Kepala Sekolah UPT SPF SDI Malimongan Baru, sudah hadir di sini, sudah memberikan warna di talk show inovasi kali ini. Dan terima kasih buat Pak Nirun Mungkasa yang sudah hadir juga selaku Kepala Brida Kota Makassar, memberikan selalu support kepada jajaran pemerintahan ya, baik itu di sekolah maupun di OPD lainnya dalam bentuk inovasi ya, mendorong agar inovasi itu bisa tercipta. Kita akan ketemu pekan depan dengan inovasi yang berbeda. Siapa katamu saya pekan depan, jangan melewatkan talk show kami melalui 99,6 FM Radio Al-Barkah, sahabat untuk semua, dan juga melalui channel YouTube kami. Jangan lupa like dan nonton ya di sana, tentu saja di Ras FM Makassar. Saya Ruby Sudikyo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.